Tamu saya berikutnya, dua anak muda yang melalui Rumah Moka mampu mengubah kehidupan para petani singkong di Banjarnegara menjadi lebih baik. Apa yang mereka lakukan melalui tanaman singkong ini? Mari kita sambut Risa dan Tami. Risa, terima kasih udah hadir. Tami, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Kalian berdua dari mana asalnya? Banjarnegara, Bang. Kalian berdua suami istri? Suami istri. Iya. Oke. Siapa yang pertama kali menyatakan cinta? Saya, Bang. Ya sudah, laki-laki ya. Perempuan sebenarnya ingin menyatakan tapi selalu menunggu ya. Ya. Nah, yang menarik katanya waktu Risa melamar Tami, mas kawinnya tepung singkong. Iya, salah satunya. Kasihan betul, kamu berarti miskin sekali waktu itu ya. Anak singkong, Bang. Anak singkong. Tunggu dulu, kenapa sampai kamu ngelamar mas kawinnya tepung singkong? Dan bagaimana reaksi mertua atau calon mertua waktu itu? Iya, karena singkong itu simbol perjuangan kita berdua ya. Mokaf itu. Singkong Jadi, simbol perjuangan. Tunggu dulu, berarti ini sebenarnya urusan singkong sebelum menikah ini ya? Satu saat di Banjarnegara itu ada satu desa yang waktu itu tertimpa tanah longsor ya, Bang. Nah, kita menjadi relawan waktu itu di situ. Nah, menjadi relawan. Kalian berdua? Saya buka posko. Nah, ketemu, walaupun saling nggak kenal waktu itu? Ya, saling nggak kenal. Oh, Akhirnya oke. ketemu di situ, terus benih-benih. Mulai muncul. Benih singkong Benih singkong mulai. Bagaimana? Nah, setelah apa namanya jadi relawan gitu, kita kenal. Terus setelah itu ternyata kan yang ada rekahan-rekahan longsor waktu itu nggak hanya satu titik ya, ada beberapa desa. Kita mencoba untuk memberikan bantuan di beberapa desa yang agak pelosok gitu. Nah, ternyata setelah kita coba asesmen dan lain sebagainya, ternyata di Banjarnegara itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, terus kemudian apa namanya, bahkan ketika kita lihat di data BPS itu indeks pembangunan manusianya termasuk yang rendah ya di apa namanya di Jawa Tengah seperti itu. Terus kemudian akhirnya saya dan teman-teman termasuk istri juga membuat komunitas namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman Banjarnegara. Gitu. Oh, keren, Jadi keren. tiap Sabtu Minggu kita mencoba untuk ke desa-desa weekend gitu ya sama teman-teman untuk berbagi ilmu dan menginspirasi anak-anak agar mau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikan. Baik. Terus kenapa singkong? Suatu saat ada suatu desa yang kita inspirasi gitu ya anak-anaknya, kita bermain bersama. Ada petani yang menangis dan mengadu pada kita. Dan itu hampir serempak ya di Banjarnegara bagian selatan ya. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu harga singkong itu 200 perak per kilo. Jadi singkong dibiarkan bertebaran di lahan-lahan sampai membusuk. Karena kalau dipanen itu, kalau bahasa Banjarnya tombok ya, malah rugi. Tekor ya. Iya, ongkos angkutnya, ongkos angkut dan lain tanamnya, sebagainya. ongkos cabutnya dan lain-lain ya. Jadi dari situlah kami tergerak hatinya untuk wah ini harus segera dibantu petaninya, ini harus segera diselesaikan agar singkong ini bisa terangkat martabatnya, terus kemudian petaninya juga bisa sejahtera. Tami, waktu keluargamu menerima mas kawin tepung singkong, bagaimana reaksi mereka ini? Kaget lah yang jelas. Kaget ya? Terus Ini harusnya niat apa dibatalin enggak? aja. Terus apa komentar keluarga? Positif sih, karena dari awal memang kita berdua sama-sama bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian setelah melihat Mas Riza berjuang untuk mengangkat petani singkong, mereka malah melihat wah anak muda ini punya nilai lebih ya gitu. Wow, kirain malah dibutuhin tolak gitu, enggak ya, malah wah ini hebat anak ini ya, malah langsung diterima ya. Iya. Oke, menarik ya. Jadi bagaimana sebenarnya bukan urusan tepung singkong, tetapi yang menarik adalah cerita di balik tepung singkongnya ya. Nah ini yang nanti aku ingin Tami dan Risa cerita ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu liputan berikut ini. Saat menjadi relawan Sekolah Inspirasi Pedalaman di daerah asalnya Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun 2014, Riza Asyu Marida Azra yang akrab dipanggil Riza
mendapat keluhan dari petani tentang harga singkong yang murah. Berawal dari curhatan petani itu, Sarjana Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada ini mencari cara mengolah singkong agar memiliki nilai tambah secara ekonomi. Dari hasil belajar dan diskusi dengan teman-temannya, Riza akhirnya mengolah singkong menjadi tepung mokaf, modified cassava flour. Usahanya berhasil menjadikan singkong memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Untuk lebih banyak membantu warga, Riza dan istrinya Wahyu Budi Utami mendirikan Rumah Mokaf. Rumah Mokaf mengedepankan kerjasama dengan seluruh warga Banjarnegara agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani singkong dan masyarakat. Kegiatan Rumah Mokaf didukung beberapa lembaga, di antaranya Majelis Pemberdayaan Masyarakat Lazismu dan Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara. Saat ini tercatat 451 warga yang tergabung dengan Rumah Mokaf. Rumah Mokaf juga memberi pelatihan pembuatan tepung mokaf pada petani di Banyumas dan Cilacap. Kehadiran Rumah Mokaf mampu memberi manfaat langsung pada masyarakat. Sesampunipun enten Rumah Mokaf, petani niku sangat untung. Amargi riyen niku tela mboten patia pajeng. Lah sesampunipun enten Rumah Mokaf niku sangat berguna utawi manfaat. Yang tawisipun riyenipun seharga tela niku paling-paling 250, 300, larang-larang niku 100. Tapi alhamdulillah dugi entenipun Rumah Mokaf sakmenika petani niku nggih sangat untung. Soale dipun tumbas seharga 1.100. Pramila saking petani tela niku ya alhamdulillah sakmenika niku sampun saged nabung. Selain di Banjarnegara, pemasaran tepung mokaf sudah mulai merata ke daerah-daerah di seluruh provinsi Jawa Tengah. Rumah Mokaf juga membuat berbagai produk turunan dari tepung mokaf, di antaranya mie mokaf dan kue pai mokaf. Rumah Mokaf berencana untuk ekspor tepung mokaf ke sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Eropa. Untuk lebih mengenalkan tepung mokaf, Rumah Mokaf mengikuti pameran baik di dalam negeri maupun mancanegara. Dengan kegiatan Rumah Mokaf, Riza mempunyai harapan besar, yakni mokaf benar-benar bisa menjadi tepung khas Indonesia, sehingga Indonesia bisa berdaulat pangan. Dari petani untuk healthy food lover seluruh dunia. Oke, menarik. Tapi omong-omong, Tami pendidikan formalnya apa terakhir? Yang terakhir saya ambil master degree Bidang? di bidang applied linguistic di Australia dulu. Ada konteksnya nggak dengan apa yang sekarang lagi dilakoni? Ada sih, karena sekarang kan sering ada potensial buyer yang dari luar negeri, ada beberapa pameran dari luar negeri juga, dan bahasa Inggrisnya kepake banget. Oh, kepake banget. Oke. Kalau Risa? Saya teknik elektro. Teknik elektro. Oke. Apa manfaat ilmumu bagi singkong ini? Ya, jadi kalau nggak ada listrik, nggak mungkin ada pabrik singkong. Iya. Betul. Minimal plastik kalau digesek, lampu untuk terang. Iya. Tapi kan gelar saya kan ST ya, ya sesuai kan, sarjana telo. Oh, sarjana. Tadi kan baru cerita sebagian nih, ya, melihat ada petani di daerah Banjarnegara ya yang mengeluh ya, menangis karena ternyata harga singkong jatuh sedemikian rupa, daripada mereka jual dan itu nombok atau tekor, maka mereka membiarkan singkong-singkong mereka membusuk. Betul. Nah, kemudian apa yang Tami dan Risa lakukan? Saya coba untuk berkonsultasi ya dengan beberapa pakar-pakar singkong dan kebetulan ada beberapa kawan yang
yang dulu jadi dosen gitu ya di teknologi pangan dan lain sebagainya gitu ya. Saya coba berkonsultasi dengan praktisi dan akademisi, ternyata hampir semuanya menyarankan untuk mengolah singkong itu menjadi mokaf atau Mokaf itu tadi apa? kepanjangan dari modified cassava flour. cassava Cassava flour. flour ya. Iya. Jadi tepung Singkong Singkong yang termodifikasi. dimodifikasi. Ya. Oke, terus Karena mereka menyarankan bahwa ini pangan masa depan seperti itu kan dan lain sebagainya. kenapa dibilang pangan masa depan? Nah, akhirnya saya setelah belajar mokaf itu, kami coba melihat data ya yang ada di BPS dan beberapa data-data yang kami peroleh itu, ternyata memang betul. Yang pertama, Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua ya setelah Brazil. Saya nggak tahu untuk tahun ini pasti ada perubahan ya, tapi itu data tahun 2018 mengatakan seperti itu. Dan dari Sabang sampai Merauke itu kan pasti ada singkong gitu ya. Iya, betul. Dan tapi ironisnya di Banjarnegara, di daerah kami, hampir semua petani singkong berada di bawah kesejahteraan. Garis kemiskinan. Kemiskinan ya, rata-rata seperti itu. Terus kemudian kami juga memperoleh data juga yang sangat mencengangkan gitu ya. Ternyata Apa itu? Indonesia kan negara pengimpor terigu terbesar sedunia kan. 100% harus impor, dan kita bisa lihat dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum. Saya memiliki cita-cita agar Indonesia bisa berdaulat pangan, terutama singkong ini bisa terangkat martabatnya, dan singkong yang menjadi Indonesia yang menjadi negara penghasil singkong terbesar kedua ini benar-benar bisa berdaulat dengan mengelola mokaf ini, menggantikan terigu. Jadi sampai segitu besarnya ya filosofi di balik urusan tepung singkong ya. Jadi ini Iya. produknya. Ya, Iya, Boleh tahu ini dibuat apa aja nih? ini ada tepung, terus ada cookies, mie. ada Ya. Oh, ini juga. tepung tadi. Oh, sudah bisa Ya, bikin ada mie ya? Iya, ini mie-nya juga ada Oke. bumbunya karena Mie kasa. mie kasa. Mokaf. Kenapa mie, Bang? Iya. Karena ternyata data kami peroleh itu 70% serapan terigu di Indonesia itu untuk mie. Untuk mie. Ya. Kalian bikin sendiri atau? Kita bikin sendiri. Kok hebat ya? Ini anak Banjarnegara ini ya. Terus Itu ini apa? beberapa macam Ada cookies. cookies. Itu cookies Mo almond. atau mo chips Mochi, atau mo iya. chips? Mokaf chips. Oh, mo, iya. Terus, kue semprong. Oh, bisa jadi kue semprong juga ya? Kita sebenarnya inovasinya banyak, karena coba untuk inovasi terus ya. Oh, oke. Jadi ini ya, nanti ada inovasi-inovasi baru, produk-produk baru yang dihasilkan dari tepung Mokaf. mokaf. Oke, menarik ya. Bahkan kalau Bang Andi ke Banjarnegara Ya. itu ada rumah mokaf resto. Nah, jadi di situ restoran tapi yang Itu- semua barang-barangnya dari mokaf, semua makanannya dari mokaf. Berbasis Apa mokaf. hubungan dengan kalian? Apakah kalian suppliernya atau kalian yang mengelola? Kita yang mengelola. Ya. Wah, berarti kalian udah kaya ini. Gara-gara singkong ya. Jadi Aku bahkan ada fried chicken yang bumbunya Campuran. campurannya dari mokaf. rasanya Oh, nggak kalah. Oh, nggak Iya. kalah. enak sekali, Bang. enak sekali, nggak kalah, enak sekali. Iya, betul sekali ya. Oke, jadi produknya juga banyak turunannya. Berapa banyak produk yang sudah pernah dibuat dari tepung singkong ini atau dari mokaf? Sekitar 45. Jadi kita ingin mencoba membuktikan Oh, ya, Bang. oke. Jadi salah satu edukasi ke masyarakat kan, kalau tepung saja kan masyarakat pasti kan akan melihatnya, oh tepung gitu kan. Biasa mungkin menganggapnya mungkin gaplek atau gitu Oh, ya. iya. Gitu. Nah, Itu konotasinya orang susah lah ya. kita coba untuk mengedukasi masyarakat dengan membuat produk olahan turunan hampir sekitar 50-an ya. Turunan yang dari tepung mokaf, yang tadinya Iya. dari terigu, coba kita ubah semua dengan mokaf. Terus bahkan kita pernah kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membuat rekor muri. Jadi makan mie ayam mokaf terbanyak waktu itu di alun-alun Purwokerto. Sebenarnya mimpi besar kita itu kita pengen merebranding singkong karena selama ini singkong kan selalu dianggap sebagai makanan yang kurang bergizi. Nah di sini kita pengen rebranding kalau mokaf adalah mokaf, terus singkong adalah makanan yang kaya gizi juga gitu dan layak dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, dan dengar-dengar mokaf ini juga bagus atau baik buat pengidap diabetes. Ya. Iya. Ya. Nanti cerita ya. Ya, Oke. siap. Sekarang kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Bahwa satu desa itu, kami sudah bekerja sama dengan kepala desanya akan melakukan embargo terhadap terigu. Wah, Wush. kita akan membuktikan gitu kalau tanpa terigu pun nggak mati kelaparan kok desa itu, bahkan lebih sehat. Ya. Oh.